Salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kembali lagi berjumpa bersama saya Lucy Daiva di Lucy Daiva Channel. Puji Tuhan, kali ini saya berkesempatan untuk menyapa saudara-saudara terkasih lewat konten rekaman ini ya. Karena tadi tuh saya sebenarnya pulang tuh udah planning jam 7 ini saya mau live. Tapi ada saja kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Dan apalagi beberapa waktu ini memang puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk padat pelayanan di luar, dan yang pasti di luar sana pun banyak yang lebih membutuhkan kita ya. Ingat Tuhan bilang apa? Tuayan sudah mulai menguning ya, tapi para pekerja yang kurang. Nah, pada saat kita dipilih Tuhan, ayo jangan pernah malas untuk bersama-sama melayani Tuhan dengan memberitakan kabar baik. Saudara terkasih, bagaimana tentang kabar baik yang saya selalu ceritakan, bagaimana Yesus Tuhan menyelamatkan hidup saya dan selalu membantu saya dalam segala perkara. Seperti saat ini saudara terkasih, bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya mau pamerkan bagaimana Tuhan begitu baik. Apakah itu sebuah kesombongan? Tidak, saudaraku. Pada saat kita memamerkan kebaikan Tuhan, kita menyombongkan Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang hebat, itu bukan kesombongan buat diri kita, tapi kita menyombongkan bagaimana Tuhan Yesus kita memang benar-benar dahsyat, Tuhan Yesus kita memang benar-benar baik. Oleh sebab itu saya dapat berkata, Yesusku keren. Di bawahnya ini adalah firman Tuhan Matius 16 ayat 4. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat pulang ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Yesus berkata demikian, dan hanya Dia satu-satunya yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau menghimbau sebuah konten ya, yang ini kontennya. Dari judul ini saya dapat memastikan orang langsung berpikiran Marsanda memang murtad, walaupun di dalam di situ dikasih tahu ya, ada tanda tanya, Marsanda murtad gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu itu pernah juga Bunda Maya langsung ya, semua konten-konten kreator Kristen tentunya langsung sudah membahas tentang bagaimana Bunda Maya pergi ke Israel. Pokoknya langsung gitu ya. Ini yang saya sedihkan ya. Jadi konten-konten seperti ini tuh yang terkadang apalagi yang diambil adalah public figure. Saya berharap public figure itu janganlah dicolek-colek. Kalau dia sampai mau bertoleransi aja itu sudah luar biasa. Apalagi sampai dia mau mendengarkan kita orang minoritas ini atau kita anak-anak Tuhan memberitakan kabar baik, dan dia sampai ikut mau ikut mengucapkan, itu bukan berarti dia menjadi murtad. Nggak ada dalilnya pada saat orang baca Alkitab lalu dibilang murtad. Akankah lebih baik cari konten yang lain untuk tidak membahas seperti ini? Jadi ambigu dan orang berpikiran apa benar Marsanda jadi murtad? Yang jelek jadinya Daniel juga gitu. Berpikiran bahwa Daniel mau murtadin Marsanda. Ayo dong, sama seperti waktu Bunda Maya pergi ke Israel, semua beberapa konten kreator dengan berbondong-bondong, puji Tuhan ya, Bunda Maya sudah sampai ke Israel. Israel itu kan boleh siapa saja, saudara terkasih ya, karena di sana kan napak tilas, istilah orang luar sana berkata, bagaimana orang pengen tahu sejarah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, Isa Al-Masih kan nabi dan rasul buat mereka juga. Jadi mereka mau tahu napak tilas itu. Bukan berarti menjadi pindah agama. Jadi saya berharap sekali ya, kita fokus aja sama firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu saja, bukan jadikanlah orang semua bangsa orang Kristen. Nggak ada gitu ya. Berikan kedamaian buat orang-orang di sekitar kita. Jangan memberikan kericuhan, saudara terkasih. Seperti yang kemarin saya lakukan waktu saya 17-an, itu bukan memberikan opini bahwa saya bagaimana sih tanggapan mereka. Jadi gini, kenapa saya pakai kaos ini lalu saya ke kerumunan banyak? Bagaimanakah sifat mereka bertoleransi pada saat saya memakai identitas diri saya? Dan puji Tuhan, warga di sekitar saya adalah warga-warga yang luar biasa bertoleransi ya. Saya pakai baju ini memang dari pagi saya sudah pakai kemarin tanggal 17 Agustus.
Tetapi pada saat pas pulang memang ada 17-an lomba, saya tetap pakai. Nah, karena saya punya konten, saya berkonten bagaimana saya mengontenkan, saya mau pakai ini ya, bagaimana kata-kata warga di sana. Nah, ini yang saya mau lihat bagaimana mereka menanggapi saya sebagai minoritas. Dan pada saat saya datang, bagaimana Anda bisa lihat begitu hangatnya mereka. Inilah toleransi yang dijalankan oleh warga di sekitar rumah saya saat ini. Dan Anda juga harus seperti itu. Jangan menjadi heboh dan runcing gitu ya. Dan masih banyak lagi konten-konten yang kenapa saya berpikir ulang untuk kontenin lagi kontenin apa. Karena buat saya mau konten untuk tidak menyinggung perasaan. Jadi saudara terkasih, bicara lagi dan balik lagi kepada teman-teman konten creator. Ayo ya, saya tahu Anda cari uang gitu ya, dan saya lihat memang tapi kemarin itu ada konten besar ya, mungkin Anda tahu ya, channel Kanuru ya, itu besar banget ya, ada sampai 100.000 lebih subscribernya. Tapi tahukah dari awal sampai akhir itu semua konten milik orang lain yang dia re-upload gitu. Dan YouTube juga bukan bodoh ya, YouTube juga akhirnya kan pelan-pelan secara pasti melenyapkan konten tersebut, karena YouTube juga sangat menghargai konten kreator yang original ya. Lalu kalaupun Anda mau mengambil konten yang lain, jangan dipakai 100%. Saya tidak memungkiri, saya juga pakai beberapa konten dari yang lain. Contoh dari Pak Buya Syakur, saya ambil sedikit kontennya, lalu saya tambahkan narasinya. Bisa dikatakan ini adalah ini bisa disebut namanya reaction gitu. Yang namanya mencuri ini adalah satu konten punya orang lain full diambil semua. Nah, itu adalah mencuri. Katanya kamu anak Tuhan, masa mencuri konten orang lain? Ya, ayo. Jadi kasihan konten-konten kreator yang udah berpikir bagaimana dia bekerja. Kecuali Anda punya izin ya. Saya punya izin aja nggak berani membuat konten tersebut. Contoh nih, saya beberapa kali minta sama tanpa ragi saya bilang, bro, saya mau pakai ini ya untuk saya re-upload, untuk saya saya kontenkan ke channel saya, dan dia kasih izin. Tapi saya nggak berani sampai sekarang, karena buat saya sebuah penghargaan untuk saya pakai konten original saya. Nah, kembali lagi kepada sahabat-sahabat saya dan semua saudara-saudara Kristen, ayo menginjil dengan baik dan benar, memberitakan dengan baik dan benar ya, bagaimana Tuhan perintahkan kepada kita. Saya Lucy Daiva, tetap berjalan lurus bersama Tuhan. Tetap katakan bahwa Yesus kita keren. Yesusku keren. Puji Tuhan.